Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Asep Dedi SSIMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Statistika dan teman-teman yang hadir hari ini. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi mengenai uji hipotesis satu sampel. Materi ini sangat penting bagi dunia bisnis dan industri karena seringkali digunakan untuk menentukan standar kualitas produk. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dwi Istiani dengan NIM 6624 2023. Perkenalkan, nama saya Cantika Aprilia Maudi dengan NIM 6624 2018. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa dengan NIM 6624 2014. Perkenalkan, nama saya Paula Arjeti dengan NIM 6624 1039. Pertama, kita perlu memahami apa perbedaan antara hipotesis versus hipotesis statistik. Hipotesis secara umum adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah yang masih perlu dibuktikan. Sedangkan hipotesis statistik adalah dugaan mengenai parameter populasi seperti rata-rata populasi dengan lambang mu atau proporsi populasi dengan lambang P. Hipotesis statistik tidak cukup hanya dengan berupa dugaan saja, tetapi juga harus diuji menggunakan data yang nyata atau data empiris. Proses untuk menguji data inilah yang disebut uji hipotesis. Contohnya, sebuah perusahaan mengklaim bahwa rata-rata umur lampunya adalah 800 jam. Klaim tersebut merupakan hipotesis statistik yang nantinya akan diuji menggunakan data sampel. Pada bagian jenis pengujian hipotesis, terdapat beberapa simbol yang harus dipahami. Di sini ada H0 atau hipotesis 0 adalah dugaan awal atau klaim yang dianggap benar sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. H1 atau hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis 0. A atau alfa atau tara signifikansi adalah peluang terjadinya kesalahan tipe 1, yaitu menolak H0 padahal H0 benar. Biasanya digunakan 1%, 5%, atau 10%. Mu 0 adalah nilai rata-rata yang diklaim atau dihipotesiskan. Mu merupakan rata-rata populasi yang sebenarnya. Pada jenis pengujian hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis satu arah atau one tile dan uji hipotesis dua arah atau two tile. Contohnya ada pada botol minyak yang diklaim berisi 250 ml. Pada bagian uji hipotesis satu arah terdapat dua sisi. Sisi kiri untuk menunjukkan apakah isi minyaknya kurang dari yang diklaim atau H1 adalah mu-nya lebih kecil dari mu 0. Sisi kanan untuk membuktikan apakah isi minyaknya lebih dari yang diklaim atau H1 adalah mu-nya lebih besar dari mu 0. Untuk bagian uji hipotesis dua arah digunakan untuk membuktikan apakah isi minyaknya sama dengan yang diklaim atau H1 adalah mu-nya tidak sama dengan mu 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan statistik uji. Statistik uji adalah alat ukur untuk melihat seberapa jauh hasil sampel menyimpang dari nilai yang diklaim dalam H0. Ada dua, yang ke satu fungsinya menolak H0 atau gagal menolak H0. Yang kedua, uji hipotesis satu sampel yaitu digunakan statistik uji Z atau uji T. Kapan pakai uji Z dan kapan pakai uji T? Yang pertama, ini diketahui jika simpangan baku sigma diketahui atau sigmanya tidak diketahui, tetapi ukuran sampel besar atau lebih dari 30, maka kita menggunakan uji Z atau simbol Z yang rumusnya yaitu Z hitung sama dengan X bar dikurangi mu per sigma per akar N dan mendistribusikannya dengan tabel Z. Yang kedua, di sini ada jika simpangan bakunya atau sigma tidak diketahui ukuran sampelnya kurang dari 30, maka menggunakan uji T. Uji T-nya dengan rumus T hitung sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N dan menggunakan distribusi T student atau degree of freedom sama dengan N banyaknya sampel dikurang 1. Berikut ini adalah keterangannya. Yang pertama ada X bar atau rata-rata sampel
kedua ada mu 0 atau nilai yang dihipotesiskan untuk rata-rata populasi. Yang ketiga ada sigma atau simpangan baku populasi. Ada S, simpangan baku sampel. DF atau degree of the freedom, derajat kebebasan. N adalah banyaknya sampel. Boleh next. Nah, di sini adalah penentuan daerah kritis atau wilayah tolak H0. Yang pertama, di sini ada uji hipotesis sisi kiri. H0 sama dengan mu. H0 adalah mu atau rata-rata lebih dari atau sama dengan rata-rata yang diklaim atau mu 0. Ini H1 atau hipotesis alternatif sama dengan mu atau rata-ratanya kurang dari rata-rata yang diklaim atau mu 0. Daerah tolaknya yaitu Z kritis. Jika nilai hitungnya lebih dari Z kritis atau berada di sisi kiri, maka keputusan adalah tolak H0. Jadi di yang ini yang diberi warna merah yaitu daerah kritis A atau alfanya, alfa Z. Uji hipotesis satu sisi kiri yang berarti adalah tolak H0. Yang kedua, di sini ada uji hipotesis sisi kanan yang dimana digunakan jika ingin membuktikan bahwa nilai sebenarnya lebih besar dari klaimnya. Hipotesisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, H0 atau hipotesis awal yaitu mu rata-ratanya kurang dari mu 0 atau rata-rata yang diklaim dari mu 0. Yang keduanya ada H1 atau hipotesis alfa, hipotesis alternatif sama dengan mu rata-ratanya lebih dari rata-rata yang diklaim atau mu 0. Daerah tolaknya yaitu Z lebih besar maka tolaknya Z kritis atau Z alfa. Jika Z alfa nilai Z hitungnya lebih besar dari kritis atau berada dari kanan, maka keputusan adalah tolak H0. Jadi daerah kritisnya Z alfa atau Z kritis di warna merah ini ada di posisi sebelah kanan. Uji hipotesis satu sisi sebelah kanan yang berarti keputusannya adalah tolak H0. Yang kedua, di sini yang ketiga ada uji hipotesis dua arah. Terbagi menjadi 3. Yang ke satu ada H0 atau mu atau rata-rata sama dengan rata-rata yang diklaim mu 0. Yang kedua, H1 atau hipotesis alternatif mu awal rata-ratanya tidak sama dengan rata-rata yang diklaim mu 0. Daerah tolaknya yaitu jadi ada di sisi kanan dan sisi kiri. Yang berarti keputusannya adalah tolak H0 karena jika nilai Z kurang lebih dari Z kritis atau lebih sama dari Z kritis, maka keputusannya adalah tolak H0. Jadi uji hipotesis dua sisi yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Kedua sisi ini, maka keputusannya adalah tolak H0 karena daerah kritisnya ada dua, dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, di sini ada tabel distribusi Z. Tabel Z digunakan untuk menentukan luas daerah atau peluang. Yang kedua, menentukan nilai Z kritis. Dan cara membaca tabelnya di sini kiri baris nilai Z utama 1 angka desimal di sini ya. Di atas kolom angka desimal pelengkap Z. Nah, di sini mencari luas daerah sisi kiri, misalkan telah didapat Z hitung sama dengan minus 2,12. Nah, di sini baris minus 2,1 di kiri dan kolom 0,02 di atas. Nah, ini titik pertemuannya adalah di 0,0170. Artinya luas daerah di sebelah kiri Z sama dengan minus 2,12 adalah 0,0170. Menentukan Z kritis misalkan alfa sama dengan 0,05,
Untuk uji sisi kiri, cari angka yang mendekati 0,05. Pada tabel didapat 0,0505. Nah, ini dia. Posisinya berada pada baris min 1,6. Dan di sini pada tabel di atas 0,04 gitu. Sehingga didapat bahwa jet kritisnya sekitar minus 1,64. Untuk uji dua arah, bagi dua dulu alfanya. Misal alfa garis miring 2 sama dengan 0,025. Baru lanjut cari jet kritisnya. Di sini ada tabel distribusi T. Jika menggunakan uji T, maka yang digunakan adalah tabel distribusi T. Cara membacanya, di sini baris sebelah kiri adalah DF. Ini DF atau derajat kebebasan, rumusnya yaitu sama dengan N kurang 1. Kolom yang di atas adalah area one tile dan di bawahnya adalah area two tiles. Di sini kalau one tiles untuk uji satu sisi, jika two tiles untuk uji dua sisi. Untuk uji two tiles dua sisi, misal alfa sama dengan 0,05 dan sampelnya 6 orang. Artinya N sama dengan 6. Maka DF adalah 6. Ini 6 kurangi 1 sama dengan 5. Cari angka 5 baris DF dan 0,050 di kolom two tiles ini, maka diperoleh titik pertemuannya adalah 2571 ini. Untuk yang one tiles, caranya juga sama, menentukan rentang p-value. Misalkan telah didapat T hitungnya 3,000 dengan DF 5. Sini ya. Karena angka 3,00 berada di antara 2,571 dan 3,365 di sini, maka lebih besar dari angka 2,571 yang berada di kolom ini 0,050. Maka rentang p-value-nya adalah lebih kecil dari 0,020 dan lebih besar dari 0,050. Ini. Lanjut. Apa itu p-value? Seberapa besar peluang memperoleh hasil? Sampel seperti yang kita dapatkan dengan asumsi H0 benar, semakin kecil value semakin kuat bahwa H0 mungkin tidak benar. Cara menentukannya adalah uji jet. Di sini cari luas daerah yang berdasarkan jet hitung pada tabel jet. Uji T, bandingkan T hitung nilai kritis pada tabel T untuk menentukan rentang p-value. Jika peluangnya sangat kecil, maka hasil yang diperoleh dianggap tidak biasa apabila H0 benar sehingga H0 mulai diragukan. Aturan keputusannya, jika p-value lebih dari alfa, maka keputusannya tolak H0. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka keputusannya gagal tolak H0. Lanjut, prosedur pengujian hipotesis. Di sini yang pertama itu menentukan hipotesis 0, H0 dan hipotesis alternatif H1. Yang kedua, menentukan taraf signifikan alfa. Yang ketiga, menghitung nilai dari statistik uji. Dan yang keempat, menghitung p-value. Yang kelima, menentukan daerah kritis atau bandingkan p-value dengan alfa.
Dan yang keenam, mengambil keputusan apakah menolak H0 atau gagal menolak H0. Sini akan menjelaskan mengenai studi kasus 1. Jadi kan soalnya adalah sebuah perusahaan lampu mengklaim standar umur pakai rata-rata 800 jam. Nah, klaim perusahaan ini adalah hipotesis awal atau H0 dengan rata-rata atau mu nolnya sama dengan 800. Lalu simpangan bakunya adalah 40 jam. Jadi sigmanya sama dengan 40. Kemudian berdasarkan hasil pengujian acak terhadap 30 lampu atau N-nya adalah 30, menunjukkan rata-rata umur pakai sebesar 786 atau X-bar-nya adalah 786. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan nyata antara kualitas di lapangan dengan standar yang diklaim perusahaan? Karena yang ditanya adalah perbedaan, maka ini adalah uji hipotesis dua arah. Menggunakan taraf signifikansi 4% atau alfanya sama dengan 0,04. Nah, karena ini uji hipotesis dua arah, maka alfanya dibagi 2. 0,02. Nah, langkah pertamanya adalah kita cari dulu Z kritis. Nah, Z kritis dari 0,02 adalah, nah 0,02 itu posisinya di sini, maka Z kritisnya adalah minus 2 dan 0,05 atau kurang lebih 2,05. Kemudian kita gambar kurva loncengnya. Nah, karena dua arah, maka daerah tolaknya ada 2, yaitu di posisi 2,05 dan negatif 2,05. Lalu selanjutnya adalah kita menghitung Z hitungnya. Rumusnya adalah X bar dikurangi mu 0 per sigma bagi akar M. X bar-nya adalah 386, mu 0-nya adalah 800, sigmanya adalah 40 akar 30 sama dengan negatif 14 per 7,303 atau sama dengan negatif 1,92. Nah, negatif 1,92 posisinya adalah di sini. Jadi tidak masuk daerah tolak. Nah, selanjutnya kita cari p-value.
Nah, p-value dari 1,92 itu posisinya ada di negatif 1,9 dan 0,02 itu adalah 0,0274. Karena ini adalah dua arah, maka dikali 2 hasilnya 0,0548. Nah, karena nilai p-value-nya itu lebih besar daripada alfa, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Nah, jadi kesimpulannya adalah belum cukup bukti untuk mengatakan rata-rata lampu yang diproduksi tidak sama dengan 800 jam. Lalu, selanjutnya kita akan mengerjakan studi kasus 2. Soalnya adalah pabrik minyak goreng mengklaim rata-rata neto 500 mili. Menggunakan mesin lama. Saat ini, pabrik sedang menguji coba mesin baru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Berdasarkan uji terhadap sampel acak sebanyak 12 botol, ditemukan bahwa rata-rata neto adalah 485 atau X-bar-nya 485. Dan simpangan baku sampel adalah 22 mili. Simpangan baku sampel artinya sigma tidak diketahui. Maka ini menggunakan uji T. Lalu dengan taraf signifikansi 5% atau alfanya 0,05, ujilah apakah penggunaan mesin baru menghasilkan isi neto lebih kecil dari klaim 500 mili. Artinya ini menggunakan uji sisi kiri. Nah, yang pertama kita akan mencari T kritisnya. T kritis dari untuk mencari T kritis kita memerlukan DF. DF itu rumusnya N-1 atau 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Jadi T kritisnya adalah dengan DF 11 dan alfa 0,05, maka didapat T kritisnya 1,796. 796. Nah, kita gambar kurva loncengnya. Karena ini di sisi kiri, maka daerah tolaknya 1 di sebelah sini. 1. Karena sebelah kiri, maka negatif 796. Nah, kemudian kita cari T hitungnya. Rumusnya adalah X bar dikurangi mu0 per S bagi akar N. Sama dengan X barnya 485 kurangi mu0 500 per S nya adalah 22
akar 12. Hasilnya negatif 15 per 6,35. Hasilnya negatif 2,36. Nah, posisi negatif 2,36 adalah ada di sini. Berada di daerah tolak. Nah, selanjutnya kita cari rentang p-value-nya. Nah, kita lihat dari tabel T. Posisi dari min 2,36 di DF11 itu ada di tengah-tengah antara alfa 0,025 dan alfa 0,10. Maka p-value-nya lebih kecil dari 0,025 dan lebih besar dari 0,010. Nah, karena ini itu letaknya di sebelah kiri, maka keputusannya adalah tolak H0. Jadi kesimpulannya, sudah ada cukup bukti bahwa mesin baru menghasilkan isi neto lebih kecil dari klaim 500 mili. Sudah, sekian saja. Terima kasih. Pada bagian kesimpulan, uji hipotesis satu sampel adalah metode statistik untuk menguji kebenaran suatu klaim berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari data sampel. Dalam dunia industri, uji hipotesis satu sampel digunakan untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga. Melalui pengujian ini, perusahaan dapat mengetahui apakah klaim yang mereka buat masih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan atau perlu dilakukan perbaikan. Demikian pemaparan materi dari kelompok 8. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.